ini cukup kental dia. Kalau untuk bagian power steering yang bocor ini cukup bagus dipergunakan untuk melindungi kebocoran yang bagi pengguna mobil tahun rendah. Mungkin dengan power steering ini banyak kali terjadi permasalahan. Permasalahan power steering sering kali terjadi di kebocoran di bagian seal, contohnya seperti ini. Di power steering ini sering kali terjadi bocor di bagian seal, apakah itu seal atas ataupun bawah. Tapi yang kebanyakan sering terjadi kebocoran yaitu bagian seal bawah. Dan kebocoran power steering pun disebabkan oleh selang yang melar ataupun selang yang rusak. Ini seringkali terjadi bagi mobil tahun rendah. Mungkin untuk mobil tahun rendah, kalau untuk power steering mungkin rata-rata sudah mengalami kebocoran ataupun sudah mengalami kerusakan. Banyak terjadi kerusakan ini yang mengakibatkan bagi kita pengguna, khususnya pengguna mobil, sudah pasti banyak mengeluarkan biaya ataupun banyak mengeluarkan duit untuk pergantian power steering ataupun mengisi ulang oli ataupun minyak power steering. Dikarenakan dalam pergantian seal power steering banyak terjadi permasalahan di bagian seal ini. Banyak terjadi kesalahan dalam pergantian seal ini. Mungkin dalam waktu 1 bulan pergantian seal ini bisa mengakibatkan kebocoran lagi. Ini sering terjadi kalau untuk power steering. Makanya penyakit ataupun masalah di power steering ini sering kali terjadi walaupun kita sudah memperbaikinya. Menghabiskan duit yang begitu banyak tapi tetap power steering bocor. Inilah kelemahan dari power steering, walaupun sudah kita ganti semuanya tetap bocor. Inilah kelemahan dari bagian power steering. Ini sering kali terjadi. Maka di sini saya akan coba bantu jelaskan solusi untuk mengatasi masalah power steering yang bocor. Sebelum saya melanjutkannya, bagi kawan-kawan tolong subscribe channel saya supaya channel saya tetap berkembang dan bisa mengasih informasi part otomotif yang berguna bagi kita semua. Yang pertama, kalau misalnya mobil kita power steeringnya masih aman atau masih belum bocor ataupun masih keadaan normal, maka usahakanlah dalam menjaga isi dari tangki tabungan power steering ini dijaga dengan baik. Contohnya seperti kekurangan oli power steering langsung ditambah dari batas maksimal yang ada di tutup dari tutup power steeringnya sendiri. Ini usahakan dijaga. Dan bila terjadi kebocoran, ini solusi untuk bagi power steering yang sudah bocor ataupun sudah terjadi penguapan. Ini seringkali terjadi. Mungkin bagi kita banyak dalam permasalahan ini. Yang pertama dalam menambah oli power steering. Ini menambah oli power steering bagi mobil kita yang sudah bocor power steering ini cukup banyak mengeluarkan duit. Mungkin dalam waktu 3 hari kita harus membeli oli power steering ataupun minyak power steering yang lain untuk menambahnya. Ini sering kali terjadi, bahkan dalam 1 minggu kita menghabiskan duit untuk membeli oli power steering untuk kita tambah di tabung power steeringnya sendiri. Ini banyak kali terjadi. Maka di sini saya sarankan atau solusi dari saya, kalau memang power steering kita sudah bocor, banyak terjadi kita lihat ada yang menambahkan oli shock di bagian power steering atau oli power steering, ada yang menambahkan oli ATF. Ini ATF D3 ini bisa juga untuk power steering dan sering orang melakukan penambahan dengan jenis oli ATF. Dan bahkan ada yang menambah bagian ataupun merek STP. Ini seringkali terjadi penambahan. Mungkin kalau kita untuk melakukan penambahan dengan oli power steering ataupun minyak power steering seperti ini memerlukan duit yang lumayan banyak, apalagi power steering kita bocor. Maka solusinya kalau memang power steering kita bocor, kita melakukan penambahan oli power steering, sebaiknya gunakanlah oli power steering curah seperti ini. Ini contohnya, ini adalah oli power steering curah yang kemasan ini adalah ukuran setengah liter. Untuk oli ini bisa dikategorikan dengan oli hidrolik 68. Ini cukup kental dia. Kalau untuk bagian power steering yang bocor ini cukup bagus dipergunakan untuk melindungi kebocoran yang sangat parah. Biasanya kalau memang power steering sering bocor ataupun pengeluaran dari olinya cukup banyak, biasanya kami menganjurkan untuk memakai
oli jenis curah, jenis oli hidrolik 68, ataupun sebaiknya gunakanlah hidrolik 69 karena dia lebih kental untuk mencegah kebocoran, sedikit menghambat daripada kita mengeluarkan duit membeli oli power steering yang mahal tapi tetap juga bocor. Tapi solusinya kalau memang oli power steering kita bocor, sebaiknya gunakanlah yang hidrolik 68, dia lebih murah, ataupun kualitas olinya pun dia lebih kental untuk mencegah daya bocornya yang lebih parah. Ini contohnya. Sebaiknya kalau menggunakan hidrolik, gunakan yang 68 ataupun 69. Ini lebih bagus daripada menggunakan oli 10. Mungkin bagi kita yang hidroliknya ataupun power steeringnya bocor, kalau mau nambah ataupun mengisi ulang oli power steering, mungkin kita mau beli yang merek seperti ini terlalu mahal dikarenakan power steering kita bocor, makanya sebaiknya gunakan yang seperti saya bilang tadi. Tapi kalau power steering kita masih bagus, masih tidak ada kebocoran, sebaiknya gunakanlah oli power steering yang berkualitas, ya, yang ada mereknya, yang ada kualitas yang cukup baik dipergunakan. Ini untuk mencegah hidrolik kita, untuk mencegah power steering kita bocor. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua.